Ya, oke, baik Bu Badriah. Jadi hari ini untuk ujian kompre kita akan ada 3 sesi. Satu baca tulis Quran, 2 praktek cuplikan ngajar. Jadi tampilkan saja yang kira-kira itu menjadi keunggulan gitu. Misalnya cara membawakan materi dengan teknologi atau cara melakukan penilaian proses pembelajaran dan yang lainnya. Jadi tidak perlu dari awal sampai akhir gitu. Kemudian yang terakhir nanti wawancara mengenai pengetahuan pedagogik, teori pembelajaran, dan apa yang sudah tertulis di modul ajar. Nah, Oke. ini untuk di LMS-nya yang Ibu belum klik mana yang akan dinilaikan sebagai pelaksanaan ujian. Jadi belum muncul di LMS saya sehingga nanti saya nggak bisa memberikan nilai. Jadi tolong dipilih salah satu Bu dari modul ajar itu mana yang akan dinilaikan. Oh iya, maaf Bisa Bu. dibuka dulu, Bu. Nih, Bisa dibuka dulu LMS-nya. di pelaksanaan ujian ini nggih Bu. Ya, Sampun Bu. oke, sebentar saya cek dulu. Eh, Sudah, kok belum masuk ya? oh belum. Sudah diklik salah satu pilih itu? Sudah Bu. Maaf Bu. Yang di pelaksanaan ujian loh ya. Yang di sini bukan Bu. Iya, iya, Nih, nggak ada ya. Oke, sebentar, saya cek lagi. Ya udah Bu, nanti supaya waktunya nggak habis, nanti kita selesaikan setelah ujian ya. oh iya, Ibu nggih Bu. sudah ada apa namanya Al-Quran di situ. Sudah Bu. Coba dibuka Bu. Ya di kira-kira di tengah bagian tengah gitu Ibu dapat surat apa? Al-Mu'minun Bu. Oke, baca satu ayat aja Bu. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Oke, terus ditulis satu baris aja. Nggih. Maaf Bu, saya izin mematikan ini dulu yang WA-nya Bu. Oke,
Aku cuma satu baris aja. Ya, Iya. nggak Gimana ya, kelihatan Bu? ada background ininya. Begini ya, Bu. Saya tunjukkan begini. Ya, oke. Ya, oke, cukup, Bu. Ya. Sekarang praktik aja dulu ya, Bu. Maksimal 20 menit, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah semua sehat. Mari kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya seperti biasa, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, pekan yang lalu ya, kita sudah mempelajari materi tentang apa? Tentang Syu'abul Iman. Ya, Syu'abul Iman kemarin apa? Ya, betul sekali. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman, membahas tentang iman. Nah, iman itu adalah pondasi dalam diri seorang muslim dan adanya keimanan mempengaruhi bagaimana seorang muslim berperilaku, melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, dan juga menjalankan kehidupan sehari-hari. Kehidupan seseorang tanpa keimanan pasti akan rapuh sebagaimana rumah atau bangunan tanpa adanya pondasi yang kuat. Tidak akan muncul akhlak yang baik bila tanpa iman. Jadi antara iman dan akhlak ini saling berpengaruh. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang iman, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghindari akhlak mazmumah, akhlak tercela, yaitu akhlak berfoya-foya, perilaku berfoya-foya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3, yaitu 1, 2, 3. Kemudian silahkan kalian scan barcode ini ya. Ini barcode Mentimeter, silahkan kalian scan dan kalian kerjakan. Silahkan di-scan. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah ada di antara kalian yang suka makanan pedas? Nah, silahkan kalian tulis jawabannya. Ya, ya, ini sudah muncul ya jawaban-jawaban dari kalian. Ada, enak, suka banget ya. Selanjutnya,
Pertanyaan kedua, pernahkah makan makanan pedas seperti sambal cabai secara berlebihan? Ya, pernah ya? Ya, sip. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang terjadi kemudian? Ya, betul sekali. Yang terjadi kemudian adalah sakit perut. Nah, jadi dari itu tadi ya, kita dapat ketahui bahwa makan makanan yang berlebihan, makan makanan pedas secara berlebihan itu memang tidak baik, memang tidak bagus. Bagaimana dalam agama kita makan dan minum secara berlebihan itu dilarang. Seperti firman Allah yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, jadi berlebih-lebihan atau berfoya-foya dalam segala sesuatu adalah tindakan yang tercela dan dilarang dalam agama kita. Baik, selanjutnya, ini pertanyaan tadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sedikit materi tentang berfoya-foya. Berfoya-foya itu adalah perilaku menghamburkan harta dan pemborosan. Nah, berfoya-foya ini tidak hanya berlaku pada harta ya, tapi juga barang, kemudian waktu itu juga bisa dikategorikan sebagai berfoya-foya. Nah, setelah itu mari kita bersama-sama membaca dalil berkaitan dengan larangan berfoya-foya dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dalam surat Al-A'raf Al-Isra ya, ayat 26 sampai 27 jelas Allah telah melarang kita untuk berperilaku boros. Karena boros adalah saudara setan. Siapa di sini yang mau temannya jadi temannya setan? Enggak ada ya? Enggak ada. Bagus. Nah, selanjutnya seperti ini ya. Tadi malam saya sudah membagikan kepada kalian asesmen awal. Ya, dari asesmen awal tersebut saya buat 4 kelompok. Yang pertama kelompok muda keren, yang kedua geng asik-asik, yang ketiga anak hits, yang ketiga remaja gede. Nah, kemudian apa tugasnya? Nah, tugasnya ini menganalisis dan mendiskusikan dari beberapa masalah ini. Kelompok satu menganalisis, mendiskusikan ini masalah satu gambar pertama ini, kemudian kelompok 2 di gambar 2, kelompok 3 di gambar 3, kelompok 4 di gambar 4. Silahkan kalian analisis, diskusikan bersama teman-teman kalian. Itu gambar apa, kemudian permasalahan apa yang ada pada gambar tersebut. Itu ya, jadi gambar apa? Yang pertama, itu gambar atau masalah apa. Yang kedua, apa penyebab hal tersebut bisa terjadi. Penyebab masalah itu bisa terjadi apa. Kemudian yang ketiga, solusi dari permasalahan tersebut apa, agar hal itu tidak terulang atau tidak juga dialami oleh kita. Nah, silahkan Ibu beri waktu ya untuk mendiskusikan bersama teman-teman kalian. Kemudian nanti hasil diskusi silahkan kalian tuliskan pada lembar LKPD ya, pada lembar LKPD, kemudian setelah itu nanti kalian presentasikan satu persatu sesuai dengan kelompok. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Ya, terima kasih sudah semuanya, Alhamdulillah. Sekarang silahkan ya satu persatu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Dari kelompok 4 terlebih dahulu. Ya, silahkan kelompok 4. Ya, bagus sekali ya, sudah sesuai ya. Memang itu permasalahannya adalah penjambretan, ya, perampokan. Nah, ini adalah contoh dari berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan. Seharusnya ketika memakai perhiasan itu cukup sederhana saja ya, paling anting gitu aja, tidak usah pakai kalung yang bergram-gram banyak, misalnya banyak gramnya, misalnya 50 gram dan sebagainya, tidak usah. Jadi secukupnya saja, misalnya anting-anting saja.
Kemudian juga di sini ya disoroti tidak memakai jilbab. Nah, seharusnya sebagai seorang muslim itu berpakaian menutup aurat agar lebih aman karena kita juga diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan. Gitu. Nah, seperti itu. Bagus. Nah, sekarang di akhir pembelajaran mari kita buat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, silakan. Siapa yang berani membuat kesimpulan? Ya, silakan. Ya, betul ya. Dalam Islam berlebih-lebihan dalam segala sesuatu adalah tercela dan dilarang. Sehingga sebagai seorang muslim kita harus berusaha menghindari akhlak tercela berfoya-foya. Karena perilaku berfoya-foya dilarang dalam agama kita dan pastinya terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dan juga nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Tuh. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, silahkan kalian scan barcode ini ya, kemudian kalian kerjakan. Ini soal dalam bentuk Google Form. Silahkan kalian scan, kalian kerjakan. Ya, terima kasih jawaban kalian sudah masuk. Nah, setelah ini apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Apakah kalian merasa materi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian? Atau bermanfaat saja, atau cukup bermanfaat, atau kurang bermanfaat? Silahkan kalian sampaikan ya isi hati kalian melalui barcode ini. Silahkan kalian scan. Ya, terima kasih sudah masuk ya. Alhamdulillah, sebagian besar menganggap materi ini bermanfaat bagi kehidupannya dan tidak ada yang menganggap kurang bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, materi yang selanjutnya adalah mempelajari materi menghindari perilaku tercela, riak, dan sum'ah. Silahkan kalian pelajari dengan sungguh-sungguh di rumah. Bisa kalian baca-baca, pencarian literatur melalui internet, buku, majalah, dan sebagainya. Sudah, mari kita tutup dengan mengucap tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Ya, baik Bu Badriah. Cara ngajarnya sudah sangat bagus, Bu. Penguasaan teknologi saya juga lihat sudah sangat terampil gitu ya. Mungkin tone-nya saja sih kalau menurut saya. Tone-nya itu datar. Oh iya, Bu. Iya. Ya kan kadang untuk konsep-konsep yang penting itu kan kita perlu ada penegasan gitu ya. Oh Ayo iya, Bu. perhatikan anak-anak, misalnya kayak gitu ya. Jadi mereka tuh langsung misalnya ada yang ngalamun, ada yang tidak memperhatikan tuh jadi langsung gitu loh. Ada istilahnya Ya. tuh pay attention. Oke, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau di modul ajar itu kan Ibu pakainya PBL ya Ya. pembelajarannya. Nah, sebenarnya PBL itu seperti apa sih, Bu? Nah, saya sebenarnya juga belum begitu mengetahui, memahami Bu, karena memang sejauh ini tuh sebenarnya saya mengajarnya itu sebelum PPG itu saya tuh fokusnya ke ceramah begitu loh Bu. Jadi ini saya juga Hmm, masih belajar. Nah, kalau sejauh ini yang saya tahu yang PBL itu nanti guru menyajikan permasalahan, kemudian nanti siswa itu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Begitu Bu. ya. Jadi kan yang kita sajikan masalah ya, karena sesuai Ya. dengan Ibu tahu nggak sintaks-sintaks atau langkah-langkah atau prosedur pembelajaran di model PBL ini? Belum Ya, begitu, Bu. Saya yang tahunya baru menyajikan masalah, kemudian nanti anak mencari literatur atau itu mencari literatur ya, Bu. Kemudian nanti berdiskusi dengan temannya. Setelah itu nanti anak menyampaikan hasil diskusi bersama temannya tadi apa solusi yang didapat. Seperti itu, Bu, baru itu. ya. Secara umum gambarannya memang seperti itu, Bu. Tapi dalam praktiknya, kadang PBL itu nggak selesai dalam satu kali pertemuan. Jadi kalau yang tadi Ibu praktekkan itu masalah yang disajikan apa, Bu? Masalah yang disajikan tadi pertama itu berlebih-lebihan dalam bermain HP. Jadi yang pertama tadi kan bermain ini apa Bu?
HP tadi sambil dicas sambil tidur. Jadi sampai kelupaan akhirnya meledak HP-nya. Itu Oke. tidak memperhatikan waktu. Terus yang kedua tadi, kedua, yang salah satunya tadi ada gambar menggunakan perhiasan secara berlebihan di tempat umum. Gitu juga nanti menimbulkan kejahatan bagi orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu masalahnya itu kekeringan, Bu. Nah, sudah tahu kekeringan, tapi ada juga dari sebagian anak-anak itu yang menggunakan air itu secara boros, secara berlebihan. Misalnya berwudu itu sambil ngobrol sehingga tidak sebenarnya cukup 1 menit selesai, tapi malah jadi lama gitu. Gitu, Bu. Oke. Ya. Sebenarnya arahnya sudah tepat, tetapi ketika proses pembelajaran, nah ini barangkali yang nanti perlu dipertimbangkan lagi untuk DPL itu sampai pada itu kan nanti siswa bisa peroleh atau maksudnya dicari penyelesaiannya itu dari siswa, kita ajak, kita dorong untuk melakukan investigasi. Nah, sehingga Ya. pemilihan topik masalah itu sebisa mungkin ya melibatkan banyak sumber, banyak orang gitu ya, banyak informasi yang bisa digali, misalnya wawancara dengan tokoh agama, melakukan literatur review, membaca artikel atau buku lah atau majalah yang sekiranya sesuai dengan masalah yang tadi ingin dipecahkan gitu ya. Eh, Ya, jadi proses investigasinya itu yang belum nampak gitu. oh, Kalau di kita lebih banyak ke diskusi gitu ya. Ya itu ya. sebenarnya bisa, tetapi sebenarnya kalau PBL yang asli itu nggak seperti itu. Dan biasanya nggak selesai dalam satu pertemuan karena ada proses investigasi itu. Dengan melakukan investigasi itu kan siswa nanti diharapkan misalnya ada keterampilan mengkomunikasi, berkomunikasi dengan orang, Oh iya, iya, Bu. nanti kerjasama antar kelompok, kamu tugasmu Eh, bagian ini, aku bagian ini, dan seterusnya. Nah, sebenarnya banyak sekali skills yang bisa dilatihkan melalui kegiatan itu, gitu Bu. Nah, eh. kalau tadi kan siswa kita minta untuk apa namanya bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Kira-kira teori belajar apa Bu yang menjadi landasan dari PBL ini? Kognitivisme, Bu. Apa itu kognitivisme? Nah, jadi menekankan proses pemahaman dan ini apa cara berpikir siswa. Selain itu juga behaviorisme, Bu. Nanti hasilnya itu dari sikapnya siswa itu perilakunya bagaimana, gitu, Bu. Teori behaviorisme. Ya, ya, Bu. Behaviorisme itu yang seperti apa tadi, Bu? Maaf. Jadi menekankan pada ini, Bu, apa fokusnya itu nanti hasil belajarnya itu nanti dari perubahan tingkah laku siswa. Itu. Perubahannya. Ya, betul. Tapi maksudnya behaviorisme itu lebih ke, ini kan teori belajar yang sangat klasik ya. Eh, Behaviorisme itu lebih ke apa namanya, stimulus dan respon. Jadi guru memberikan stimulus tertentu untuk melihat respon siswa terhadap sesuatu yang kita berikan tadi, itu behaviorisme gitu. Jadi kita melihat ada nggak perubahan perilaku setelah kita memberikan stimulus atau Oh, ya. ya, Tapi Bu. kalau dalam TBL itu kan sebenarnya Ya. porsi kita sebagai guru untuk mengajarkan materi itu kan sebisa mungkin minimal gitu ya. Dan siswa kita upayakan untuk Aktif. ya aktif, untuk Oh, dalam tanda kutip itu membangun pengetahuan mereka sendiri dengan ya. melakukan investigasi itu kan. Nah, kira-kira teori belajar apa yang sesuai dengan ini? Konstruktivisme apa nggih, Bu? Saya juga sebenarnya masih bingung. Ya, ya. Jadi yang paling cocok tuh konstruktivisme karena siswa itu kita minta untuk mengkonstruk atau membangun pengetahuan mereka sendiri dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang kita setting atau kita desain di awal seperti itu. Jadi konstruktivisme ini cukup banyak digunakan sebagai landasan teori model-model pembelajaran lain selain PBL, ada cooperative learning gitu ya.
ada Oke. contextual teaching and learning gitu ya. Inquiry itu juga basicnya konstruktivisme. Oke, Bu, berikutnya kalau mengenai penilaian, Bu, untuk kurikulum Merdeka ini yang diharapkan penilaian yang seperti apa? Nah, kalau yang idealnya yaitu ya Bu, penilaiannya itu sesuai dengan perbedaan siswa ya. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa nggih. Kalau misalnya siswa gimana ya Bu, saya juga masih bingung Bu. Ada nggak orientasi penilaian tertentu yang diharapkan siswa itu bisa mencapai keterampilan atau level tertentu gitu nggak? Level HOTS gitu ya Bu? Atau Ya, bagaimana Bu? itu HOTS, Bu. Iya. HOTS itu apa sepemahaman Berpikir Ibu? kritis, terus bisa memecahkan masalah itu Bu. Terus ya Kemu- berpikir kritis, memecahkan masalah. Nah, ini kan sangat apa inilah atau sangat nyambung dengan model PBL kan? Iya, Ya nggak Bu? HOTS ini sangat nyambung nggak dengan model PBL? iya Bu. Nah, kalau begitu coba saya cek apa namanya? Penilaiannya. Oh, yang saya sertakan penilaiannya penilaian biasa Bu, pilihan ganda. Nah, ini kan nggak menunjukkan HOTS-nya ya, Bu. Iya, iya belum Misalnya kan menunjukkan pengertian, HOTS. dalil, dan contoh perilaku yang terus meyakini. Ya, belum nampak higher order thinking skill yang kita harapkan dari kegiatan PBL ini seperti apa gitu. Oh, Maksud sebentar Bu. saya, Iya, nah nanti Ibu bisa apa namanya? Ya, nanti coba Ibu revisi gitu ya. Artinya model yang kita pakai itu nyambung juga dengan penilaian proses iya. maupun penilaian hasil Oke. belajar kan gitu. Jadi kan tadi PBL itu kan Ibu cerita untuk meningkatkan kreativitas, bernalar kritis gitu-gitu. Nah, itu harus muncul sebenarnya di penilaian proses dan penilaian hasilnya seperti apa gitu. Memang sulit makanya tidak bisa selesai hanya dalam satu pertemuan tuh kayaknya terlalu rumit gitu. Iya, iya ya Bu. Nah, Baru tahu kan saya Bu. tadi juga yang diharapkan kan siswa bisa memecahkan masalah. Oh iya, memecahkan masalahnya ini. Nah, bisa kita nilai selama proses itu bagaimana untuk memecahkan masalahnya. Sebenarnya kalau perilaku foya-foya ini kan juga bisa toh kita misalnya ambil kasus gitu ya tentang misalnya kehidupan artis yang sangat glamor, yang beli barang apa namanya tidak pakai mikir misalnya gitu ya. Kemudian kita jejerkan dengan situasi yang sangat jauh berbeda misalnya kondisi anak-anak yang di Gaza sekarang ini seperti apa. Nah, itu siswa kita ajak untuk berpikir gitu loh, berpikir, menganalisis, merasakan dengan hati bagaimana eh, kalau dihadapkan pada dua fenomena yang bertolak belakang gitu. Sehingga siswa itu bisa mengevaluasi, oh fenomena ini kok seperti ini, terus apa yang harus dilakukan, sebaiknya harus seperti apa. Nah, itu tuh kita upayakan muncul dari diri siswa gitu. Nah, itu PPL tuh seperti itu. Ya Bu. Ya Bu, Bu. oke, kemudian coba saya ditunjukkan modul proyeknya Bu, karena di LMS kan nggak ada. Nggih. Di share aja, share screen. Begini Bu, Ya, tentang apa Bu? tentang pengolahan sampah organik. Oke, di ini di MA Minggiran atau mana? SMA. Ibu SMA ngajar di satu mana Bu? Minggir. SMA satu Minggir Bu. Sleman. Minggir Sleman ya. Ya. Kalau di
lingkungan sekolah Ibu tuh memang ada problem sampah. Yang pertama itu nanti ini Bu, apa sampahnya itu biasanya seperti disetorkan itu loh Bu, jadi belum diolah. Dulu pernah tapi Oh, juga terus berhenti, terus nggak dilanjut hmm, lagi. oke. Ya, maksud saya itu ketika kita milih mode apa project untuk P5 ini kan kita perlu menganalisis situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita seperti apa sehingga nyambung gitu antara proyek yang nanti dikerjakan oleh siswa dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Oke Bu. Ya, ke, coba ke ini aja deh Bu, proposal PTK-nya. Oh iya. Oh iya Bu, sebelum saya tampilkan proposal PTK saya juga masih semrawut Bu. Saya juga masih bingung. Saya juga masih bingung Bu untuk PTK-nya ini. Ya, coba kita cek Bu. Ya Bu. Upaya peningkatan hasil belajar PAI melalui metode jigsaw. Ya, satu jigsaw itu model Bu, bukan metode. Apa Oh, tahu beda model dan metode? nah itu Bu, saya juga masih bingung. Kemarin itu saya cari-cari ini bedanya model dan metode di mana. Terus saya mau tanya ke siapa, gitu Bu. Guru Maaf Bu. Pak, apa, ada dosen lokakarya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya Bu tanya beliaunya Ya, ya. apa? Ya, justru itu tempat bertanya sebelum ujian-ujian dilakukan itu bisa ke dosennya, mulai dari dosen apa mata kuliah yang pendalaman pedagogik profesional sampai ke lokakar itu nggak apa-apa. Memang tugas kita untuk memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kalau tidak ada yang bertanya, kita anggap semua sudah paham, kan gitu. Nah, kemarin itu juga ini loh Bu, saya kan merasa PTK saya ini kan masih jauh dari kebenaran gitu loh Bu, maksudnya cara-caranya ini, tapi kok tidak ada review Feedback. juga gitu loh. Saya kan jadi apa gini gimana, tapi saya merasa ini tuh belum benar gitu loh Bu, tapi saya juga nggak tahu salahnya di mana, tapi saya merasa belum benar gitu. Oke. Ya, jadi kalau metode itu kan teknik ya atau cara ya. Cara itu kan sudah sangat spesifik toh, Bu. Nggih. Ya kayak misalnya kita wawancara, ini kan cara toh, bukan model kan. Atau misalnya diskusi itu kan sudah langsung spesifik terlihat bahwa itu kegiatannya diskusi gitu. Tapi kalau model di dalam jigsaw itu kan ada sintaksnya, Iya. ada cara-caranya gitu kan. Nggih. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai metode. Metode. Itu Nggih. model karena di dalam model itu sebenarnya mengandung 4 komponen. Yang pertama adalah teori yang melandasinya, kayak seperti yang kita diskusikan tadi ya. Misalnya salah satu Nggih. contoh teorinya adalah konstruktivisme. Yang kedua adalah tujuan pembelajarannya. Jigsaw ini punya tujuan pembelajaran, misalnya tujuan akademiknya untuk meningkatkan prestasi belajar misalnya. Oh, tapi dia punya tujuan nuturan atau tujuan efek atau tujuan pendamping gitu ya. Misalnya, karena jigsaw ini kan dari kelompok-kelompok toh, kelompok-kelompok Iya. kecil, Iya. cerokin gitu kan. Nah, itu ada tujuan pendampingnya, misalnya untuk keterampilan bekerja sama, Iya. gitu-gitu loh. Oh. Nggih. Untuk komunikasi dan seterusnya. Yang ketiga, setiap model itu ada sintaks atau langkah-langkah prosedur pembelajarannya. Pertama itu ngapain? Misalnya pembagian kelompok secara heterogen. Kedua ngapain? Misalnya dibagi kelompok ahli dan kelompok apa namanya awal atau kelompok asal. Nah, dan Nggih. seterusnya seterusnya. Nah, yang di mana sintaks ini tuh sebenarnya sudah baku gitu karena sesuai dengan penemu si model jigsaw ini. Jigsaw. Ya, dan yang keempat tuh lingkungan atau setting pembelajaran yang sudah istilahnya tuh disarankan oleh setiap model ini gitu, Bu. Memang seringkali salah kok membedakan antara pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran. Padahal itu 4 hal yang berbeda-beda gitu. Nggih. Coba Bu, saya lihat latar belakang masalahnya. Kan ini yang mau ditingkatkan hasil belajar ya, Bu. Iya Bu, hasil belajarnya Bu. Berarti memang ada problem atau masalah terkait dengan hasil belajar.
Sebenarnya masalahnya itu saya ini kemarin-kemarin itu memang dalam mengajar itu cenderung ke ceramah. Terus selain itu nanti siswa itu juga jadi jarang berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Jadi siswa cenderung pasif, hanya menerima informasi dari saya. Seperti itu, Bu. Nah, tapi kenapa kemudian yang ingin ditingkatkan adalah hasil belajarnya? Kan kita tentunya punya argumen ya. Nah, argumen Ibu apa? Nah, Nah, ini bisa. Hmm? kemarin itu saya mikirnya itu, oh ini berarti hasil belajarnya harus ditingkatkan melalui metode itu. Berarti seharusnya ini tuh saya ya Bu yang jadi ininya ya Bu, yang jadi fokus penelitiannya apa gimana Bu? Enggak, fokus penelitiannya itu adalah masalah yang terjadi di kelas. Ya, misalnya masalahnya itu berangkatnya dari ibu yang pakai ceramah terus. Iya. Ternyata masalah ini tuh berdampak misalnya pada hasil belajar siswa yang kurang optimal. Tapi harus kita deskripsikan jelas gitu. Kita harus punya data yang kuat. Kenapa kok kita bisa mengasumsikan atau mengklaim hasil belajarnya itu kurang? Oh, misalnya ibu punya data tentang skor ulangan harian itu berapa yang lulus yang di atas KKM atau berapa rata-ratanya, ada yang remedial apa enggak gitu. Nah, itu yang melihat hasil belajar. Oh, jadi Pem- nanti itu disampaikan di latar belakang ini, Bu. itu paragraf yang paling penting tuh harus menjelaskan itu. Problem atau masalah hasil belajar itu seperti apa. Kalau misalnya tadi yang Ibu anggap sebagai masalah itu adalah kolaborasi yang kurang ya, berarti itu aja yang di-highlight gitu. Jadi misalnya berdasarkan observasi pembelajaran, kan Ibu kalau ngajar itu kan secara otomatis kan mengobservasi tuh apa yang terjadi di kelas toh. Oke. Nah, misalnya ada siswa itu kecenderungan tidak memperhatikan guru, misalnya ngobrol sendiri kah, atau misalnya ngantuk kah, sering izin ke belakang, dan ya sesuai dengan apa yang ibu alami gitu loh. Nah, sebenarnya ini loh masalahnya. Saya tuh pengen ini tuh nanti selesai atau bisa misalnya tentang kolaborasi yang kurang itu bisa ditingkatkan. Nah, saya punya usulan untuk menggunakan model jigsaw. Karena jigsaw itu begini, begini, begini. Nah, itu loh. Di akhir-akhir paragraf di latar belakang itu tekankan yang seperti itu, gitu. Hmm, ya, Bu. Ini saya malah menceritakan saya yang pakai ceramah, terus akibatnya sudah kurang aktif. Aduh, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, kalau kurang jenuh cerita keaktifan siswa, ya kan? Tapi tidak apa namanya fokus pada hasil belajarnya itu seperti apa gitu yang terjadi Oke. sekarang ini. Nah, ini barangkali yang nanti perlu direvisi dan ditambahkan di sini sehingga jelas ketika kita mengklaim bahwa hasil belajarnya itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian cara meningkatkannya saya memilih model jigsaw itu jelas gitu. Oke. Ya, Bu. Ya. Nah, saya coba lihat instrumennya, Bu. Ya. Instrumennya ini, Bu, saya baru menyantumkan observasi dan tes, tapi saya belum ada ininya, Bu. Soal-soalnya, terus apa yang diobservasi itu belum ada, Bu. Oke, kenapa pakai lembar observasi? Nanti Untuk mengungkap. untuk melihat bagaimana keaktifan siswa atau ini, Bu, proses pembelajaran menggunakan metode jigsaw ini sudah sesuai dengan sintaknya atau belum, begitu, Bu. Berarti lebih ke implementasinya ya. Oke, Ya, Bu. itu harus muncul di rumusan masalah loh, Bu. Kalau data itu kita ambil, itu harus ada di rumusan masalah. Misalnya bagaimana implementasi model jigsaw pada pembelajaran PAI misalnya. Terus yang kedua, tes Iya, soal. tes, Bu. Tes soal. Tapi juga belum saya satukan di sini malah. Oke, ya. Soal ini nanti dipakai untuk apa, Bu?
untuk mengetahui hasil belajarnya apakah meningkat atau tidak, Bu. Oke. Ya, ya sudah betul itu. Soalnya ada beberapa mahasiswa itu yang semuanya diikutkan dulu pakai angket, pakai wawancara, tapi nggak tahu, nggak fokus. Ini tuh untuk mengambil data apa, gitu ya. Tidak ada di rumusan masalahnya juga, gitu. Oke. Oke. Ya, jadi nanti minta tolong untuk instrumennya Ibu bisa lengkapi dengan apa namanya soal gitu ya untuk hasil belajarnya dan lembar observasi untuk implementasi modelnya. Kalau rumusan masalahnya ada berapa, Bu? Nah, itu saya masih kurang, Bu. Tadi yang dari Ibu tadi tidak ada, belum saya masukkan. Oke. Nah, ini Bu, dua ini. Yang dari Hmm. Ibu tadi belum ada di sini. Ya, jadi yang kan kita nggak melihat hasil perbedaan hasil belajar ya. Kita hanya kalau perbedaan hasil belajar itu bukan PTK tapi ke eksperimen. Kita itu hanya ingin tahu apakah ada peningkatan hasil belajar nggak setelah kita menerapkan jigsaw ini gitu. Jadi rumusan masalahnya cukup dua aja Bu. Satu, bagaimana implementasi model jigsaw pada pembelajaran PAI Oke. pada materi itu. Yang kedua, apakah model jigsaw ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menghindari akhlak masmumah itu gitu. Oke. Itu aja. Jadi cukup dua itu aja. Oke, Bu. Terima kasih, Jadi Bu. maaf ya, Bu. Ya, oke. Baik Bu Badriah, saya kira itu untuk ujian kita pagi hari ini. Nanti minta tolong untuk apa yang sudah kita diskusikan ini untuk diperbaiki karena nanti bisa bermanfaat untuk tahap-tahap berikutnya Ya, pada Bu. saat Sangat mungkin bermanfaat, Bu. oke Terima oke kasih bisa ya, Bu. di stop ya, sama-sama Bu, bisa di stop recordingnya.